ya, bisa bahas bersama begitu ya. Misalkan kalau kita cek ya, banyak orang sukses berawal dari good thinker. Artinya orang nggak cukup dengan apa yang dia miliki, apa yang dia kuasai, apa yang dia secara mungkin pengetahuannya, akademisnya segala macam. Tapi kemudian bagaimana dia bisa mentransfer knowledge, dia bisa menyampaikan kembali dan menjelaskan maksudnya apa. Nah, tentu di sini banyak sebenarnya tokoh-tokoh yang sukses ya. Saya hanya mencontohkan aja misalkan Barack Obama, Soekarno gitu ya, kemudian tokoh agama ya, macam-macam lah. Dan pasti mungkin kita punya apa ya, punya kegemaran atau idola yang kita dengarkan gitu, kita menjadi panutan. Ya, biasanya akan sedikit banyak karena memiliki kemampuan komunikasi yang baik, ya, menyampaikan, kemudian sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kemudian juga menjadi sebuah tuntutan zaman dan teknologi. Kita tahu saat ini kita masuk di revolusi industri 4.0, tapi era society-nya sudah 5.0 yang mengharuskan kita ya istilahnya terhubung dengan siapapun. Ya, sekarang tanpa batas. Ya, contoh dengan perkuliahan seperti ini. Dulu kita tidak pernah membayangkan namanya proses perkuliahan, pendidikan itu bisa dengan daring, ya, bisa dengan apa istilahnya Zoom seperti ini. Ya tentu harus tatap muka, ya. Pasti di situ effortnya juga bisa lebih banyak ya, waktu Anda, kemudian juga pasti hal-hal yang lainnya gitu ya, pasti lebih capek lah gitu karena mungkin apalagi yang di luar kota, luar pulau nggak punya kesempatan bisa mendapatkan proses pendidikan gitu ya. Tapi dengan begini kita rasanya semua terbuka. Gitu ya. Jadi kampus merdeka, merdeka belajar itu benar-benar dirasakan. Nah artinya digitalisasi, transformasi, informasi begitu masif, gitu ya. Kita bisa terhubung dengan siapapun, kapanpun dan dimanapun. Nah sehingga menuntut kita untuk juga lebih menguatkan dari sisi proses komunikasi, iya kan? Nah, justru kalau kemarin ya pas pandemi itu kan ya mungkin sampai sekarang masih banyak ya, misalnya webinar atau model proses perkuliahan blended dan hybrid seperti ini. Nah, itu memudahkan kita semua. Gitu. Tapi kemudian kekuatan adalah dalam proses komunikasi. Bagaimana penyampaiannya. Ada yang misalnya gini, mengatakan bahwa kuliah offline sama online memang ada bedanya. Gitu. Tapi ketika kuliah online juga bisa mentransfer knowledge-nya dengan baik, rasanya jadi seperti ya apa dosennya lagi bicara di depan real nyata misalnya gitu di depan kita. Kan itu intinya. Baik, kemudian juga menjadi tuntutan profesi dan karir. Saya yakin saat ini mau profesi apapun, mau karir dimanapun, gitu ya, kemampuan komunikasi nggak bisa ditinggalkan. Ya. Bahkan kayak sekarang misalnya, nah kami itu biasanya di Mars Kipurindo gitu ya, karena jaringannya banyak, alumni juga sudah tersebar di seluruh Indonesia, biasanya itu ngasih info tuh, ada rekrutmen apa, ada lowongan apa, ya nggak jarang juga, misalkan direktur rumah sakit dibutuhkan di mana segala macam. Nah itu biasanya kan ada klasifikasi, ya, karakter apa persyaratan gitu ya, tentu misalkan apa diharapkan tidak Mars gitu ya. Tapi juga di situ akan terlihat bahwa dia bisa berkomunikasi dengan baik, kerja sama tim, bisa mengarahkan, menggerakkan. Nah itu kemarin sesuai dengan yang pernah kita bahas dari sisi hard skill dan soft skill. Nah soft skill yang tentu diutamakan adalah komunikasi juga. Nah contoh misalkan ada di satu apa istilahnya rumah sakit sendiri misalnya gitu, rumah sakit satu rumah sakit ada promosi misalnya jabatan. Nah, diperebutkan misalkan 2 orang. Nah, yang satu mungkin secara akademiknya bagus nih, misalnya gitu ya. Misalkan tinggi lah, ya. Mungkin ada rekrut misalnya dari luar gitu ya. Nah, lulusan kita nih, Mars, misalnya gitu ya. Yang satu IPK-nya tinggi misalnya. Nah, yang satu IPK-nya nggak terlalu tinggi, tapi memenuhi persyaratan. Tapi yang IPK-nya nggak terlalu tinggi ini, ya setelah di tes, wawancara, tes apa segala macam, punya kemampuan komunikasi yang baik gitu ya. Kerjasamanya bagus, kemudian juga bisa menggerakkan, mengarahkan. Nah, bisa jadi yang dipilih bukan yang IPK-nya terlalu tinggi, gitu ya. Tapi yang IPK-nya cukup, tapi kemudian dia punya kemampuan komunikasi yang baik. Nah, jadi sudah menjadi suatu kebutuhan. Ya. Oke, jadi nah ini masuk juga dalam persaingan. Ya nggak apa-apa ya, kalau persaingannya sehat, gitu. Kemarin kita bahas tentang manajemen konflik, kalau dibawa kepada persaingan yang sehat, jadi bagus. Seperti itu. Artinya orang berlomba-lomba untuk meningkatkan secara kompetensi dan
kemampuannya, gitu ya. Baik, ya, jadi saya kira kita setuju ya bahwa saat ini rasanya bahkan ke depan ya, kemampuan komunikasi menjadi salah satu kemampuan utama, gitu ya. Baik. Nah, ini ada Thomas List mengatakan, ya, kadang-kadang kita bicara depan umum gitu ya, public speaking itu kita udah takut gitu ya. Nah, kita harus gimana sih? Nah, jadi yang penting adalah kita membangun dalam diri kita dulu. Seperti yang pernah saya sampaikan waktu di awal, bahwa proses komunikasi yang pertama itu bukan kita berkomunikasi dengan orang lain, tapi justru perkuat bagaimana proses komunikasi kita dengan diri kita sendiri. Ya, bagaimana kita bisa mengendalikan emosi kita, gitu ya, mengendalikan rasa takut kita, membangun rasa percaya diri. Nah, ini kan bagian daripada ilmu public speaking yang paling awal. Jadi kita harus berinteraksi dan mengontrol diri kita. Ya. Dan ini bagus sekali untuk evaluasi diri, untuk lebih konsentrasi. Ya. Nah, ada pernyataan, ya, ada yang mungkin setuju dan tidak, mungkin pro dan kontra, menyampaikan bahwa mungkin bisa jadi mitos atau fakta gitu ya. Seseorang yang memiliki kemampuan bicaranya bagus misalnya gitu ya, itu karena memang sudah punya bakat sebelumnya. Memang tidak salah, tapi tidak juga seperti itu gitu ya. Ada orang yang punya bakat, tapi ketika dia tidak diasah, tidak dilatih, ya, kemudian dia tidak tahu cara bagaimana istilahnya mengaturnya begitu ya, menambahkan atau kemudian juga men-setting supaya lebih baik lagi, itu juga percuma. Nah, jadi saya kira ya nggak ada semua orang yang langsung lahir kemudian menjadi pembicara yang baik gitu, good speaker gitu kan enggak. Semuanya pasti ada proses belajar. Nah, walaupun misalkan dia sudah punya bakat gitu kan, tapi rasanya nggak cukup itu. Nah, kemudian ketika didukung secara lingkungan misalkan, ya, Anda jadi direktur rumah sakit, Anda jadi kepala rumah sakit, mengharuskan Anda untuk banyak bicara misalnya, banyak bicara yang baik ya dalam hal tanda kutip, dan tentu menjelaskan, mengarahkan pada tim Anda. Ya, mau nggak mau Anda harus belajar gitu ya, artinya mengikuti secara lingkungan. Ya kan? Kemudian yang ketiga adalah latihan, artinya ya nggak apa-apa, terus belajar. Di awal-awal ada kekurangan, ada kekeliruan, salah, ya itu hal yang wajar lah. Sama seperti halnya akan terlihat nanti jam terbang. Nah, ketika kita sudah terbiasa, sudah lama, oke, nggak ada kendala. Nah, jadi intinya ya bukan hanya dari sisi bakat saja, tapi kemudian dia harus dilatih, kemudian secara lingkungan juga mendukung. Nah, lagi-lagi ya, dalam proses public speaking itu, setelah kita sudah bisa kuasai diri kita, ya, dan kita pahami diri kita bagaimana, nah, jadi know yourself, kemudian juga kita harus tahu audiennya siapa yang kita ajak bicara, siapa mereka. Kita buat pemetaan audiennya secara sosiologis, psikologis, dan antropologisnya, supaya kita tidak salah, supaya kita sesuai nih, ya, menyamakan persepsi dan menyamakan frekuensinya. Ketika kita bicara dengan misalkan komunitas A misalnya, mungkin ya kita harus dengan menggunakan cara yang memang diterima oleh mereka. Bukan berarti kita menyesuaikan yang negatif, enggak. Sepanjang itu masih dalam satu koridor yang baik, ya kita sesuaikan. Mungkin secara usia, mungkin ketika kita bicara dengan orang atau kelompok yang lebih muda, ya, kelompok yang mungkin lebih senior misalnya gitu ya, atau lansia segala macam, tentu kan caranya berbeda juga. Sehingga kita pahami siapa mereka. Dan yang ketiga adalah kita tentu harus pahami apa yang mau kita sampaikan. Kita harus pastikan bahwa yang kita sampaikan ini benar, baik, gitu ya, valid, referensinya jelas, sumber datanya jelas, sehingga tidak ada keraguan dan tidak ada kesalahan. Nah, di sini kita masuk ke teknik public speaking-nya. Ya. Nah, nanti tadi saya sampaikan bahwa nanti Anda diminta untuk membuat video public speaking, individu masing-masing. Gitu ya. Nah, sebetulnya dalam teknik public speaking itu, ya, melihat dari sisi bagaimana secara verbal dan non-verbal. Verbal itu sebetulnya dua ya, baik secara lisan maupun tertulis. Jadi ketika kita nulis surat atau segala macam, itu sebenarnya masuk dalam verbal. Tapi karena ini kita bahas tentang public speaking, ya lebih kepada pengucapannya.
Jadi di dalam verbal ini ya tentu kita harus perkuat apa saja sih yang harus kita lakukan, yang kita support supaya dari sisi verbalnya bagus. Yang pertama adalah perbenaran kata. Jadi kita harus perkuat memori, kemudian apa yang kita pahami, ya, kita ingat segala macam gitu. Itu menjadi kekuatan. Ya, contohnya gini, kenapa ada tiba-tiba orang ketika bicara depan banyak orang gitu ya, lagi bicara sama dia, kemudian dia berhenti, dia bingung mau ngomong apa lagi gitu. Dia terjadi kebuntuan gitu ya, dia stuck berhenti. Gitu. Salah satunya, kenapa masalah itu terjadi? Karena ini kurang perbenaran kata. Nah, caranya gimana supaya perbenaran kata kita banyak gitu? Saya yakin semua orang sekarang dengan era digital kan baca apapun ya. Mari kita bahas tuh ya tentang literasi, kita membaca lebih tinggi dibandingkan dulu karena serba digital sekarang. Dari handphone kita, dari laptop kita bisa baca apapun. Kalau dulu lebih ke textbook, kita buka buku segala macam. Kalau sekarang tinggal buka, swipe segala macam udah bisa dapat informasi apapun. Nah, yang penting adalah apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita pelajari, memang itu harus terserap dalam memori kita. Karena bisa jadi suatu waktu akan kita gunakan. Kemudian juga di dalam perbedaan kata itu kan merangkai antara satu kata dengan kata yang lain. Sehingga akan menjadikan satu kalimat, ya. Kemudian kita bagaimana menggabungkan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Tetapi kemudian harus nyambung, harus inline dengan konteks yang sedang kita bahas. Nah, itu yang memang kadang agak sulit, gitu ya. Tapi nggak apa, lama-lama akan terbiasa. Ya orang juga semua pasti ada proses belajarnya. Ya, kan? Saya harus ngomong apa lagi, cara ngomong seperti itu. Oke, nah jadi itu berkaitan dengan perbenaran kata. Orang akan terlihat ketika dia apa istilahnya tidak terkendala begitu ya dalam penyampaiannya akan mengalir begitu saja. Berarti dia sudah memiliki kemampuan untuk bisa men-setting, kemudian memorinya juga cukup gitu ya kaitan dengan perbedaan kata. Baik, kemudian yang kedua adalah artikulasi. Jadi penyampaian kita ini harus jelas, ya A, B, C, D, A, I, U, E, O-nya segala macam. Sehingga tidak terjadi kesalahan atau kesalahpahaman, kesalahartian gitu ya, pengertian, penerimaan dari yang kita sampaikan kepada orang yang menerimanya. Tapi dengan artikulasi yang jelas, meminimalisir terjadinya kekeliruan tersebut. Baik, kemudian yang ketiga adalah volume. Nah, jadi suara ini juga penting juga. Besar atau keras kecilnya suara itu menentukan juga. Suara yang baik adalah yang pas didengar. Jadi bukan berarti suara volume yang keras itu yang paling baik kan enggak juga. Kita juga nggak enak kalau dengar suara kemudian bising misalnya. Nah, jadi kita harus atur kira-kira suara kita ini terdengar jelas. Ya. Kemudian yang keempat, kecepatan. Nah, ini tempo, ritmenya juga harus diatur. Nah, ini saya mohon maaf, mungkin saya ngerasa, memang bukan ngerasa, saya setting ini saya agak cepat gitu. Karena materinya beberapa poin saya harus sampaikan, waktunya mungkin terbatas, dan ini kan kita sudah mau persiapan UAS gitu ya. Tapi saya tetap berpikir atau berharap bahwa ritme tempo saya tetap masih saya jaga, supaya tetap Anda juga paham apa yang saya sampaikan. Gitu ya. Karena ada orang yang bahkan bicaranya cepat banget gitu. Wow, cepat gitu. Kita nggak ngerti apalagi yang disampaikan. Tapi ada juga orang yang bicaranya pelan, lambat gitu. Sudah suara yang kecil, lambat. Nah, itu akhirnya orang jadi jenuh atau kemudian uh, greget gitu ya. Apa sih mau disampaikan? Gitu ya. Oke, jadi intinya yang baik adalah diaturlah tempo. Nah, yang kelima adalah intonasi ataupun nada. Jadi dalam kita bicara gitu. Mungkin gini, kalau saya misalkan senang mendengarkan apa ya, biografi atau podcast yang berkaitan bagus gitu ya, dan menikmati gitu. Karena bisa jadi dalam misalkan durasinya 1 jam kah, gitu ya, tapi kita enak aja mendengarkan. Mungkin mendengarkan ceramah misalkan gitu ya, agama atau apa. Nah, karena kita merasa bahwa yang membawakannya itu mengalir enak, ya. Ada intonasi, ada nada. Sama seperti kalau dulu ya, kita nih ya, mungkin zaman saya gitu, dengerin radio tuh udah seneng banget. Karena walaupun hanya audio saja gitu, istilahnya belajar sambil dengerin radio gitu ya, malam gitu kan.
karena belum ada apa istilahnya media hiburan yang lain-lain kata lagi. Tapi ketika mendengarkan misalkan ada cerita di radio, kita tuh benar-benar terhanyut gitu. Seolah bahwa yang diceritakan itu tergambar jelas. Padahal kan hanya audio saja. Berarti dia sudah berhasil memperkuat dari sisi intonasi nadanya. Gitu ya, mendramatisir lah ibaratnya. Gitu. Ditambah mungkin efek-efek suara yang lain. Nah, itu berarti berhasil tuh. Sama halnya gini, kenapa kita senang mendengarkan musik? Ya kan? Karena musik itu kan ada intonasi nada dan harmonisasinya juga. Beda kalau kita mendengarkan suara tapi nggak beraturan. Jadi pusing gitu juga, gitu ya. Jadi noise juga. Nah itu. Nah, kenapa banyak orang yang ketika dia bisa bicara berjam-jam menceritakan semua, tapi kita juga enak aja nikmati. Ya, karena tadi ada intonasi nada yang dia menceritakan atau dia menjelaskan lebih mengalir begitu ya, jadi nggak bosankan. Baik, nah kemudian juga di dalam teknik muslim itu kita harus perkuat dari sisi nonverbalnya. Nah, nonverbal ini lebih ke arah bagaimana bahasa tubuh kita, body language kita. Kalau Anda sering perhatikan ada orang yang bicara, kemudian dalam tanda nggak diem gitu ya, nggak diem aja badannya, tapi misalkan dia menggerakkan tangannya gitu ya, secara gesturnya juga memperkuat gitu. Itu sebenarnya bagus ya. Yang penting tidak berlebihan. Nah, misalkan saya akan menyampaikan sore hari ini saya akan menyampaikan tentang 3 hal. Nah, ketika saya bicara 3 hal, tangan saya juga, jari saya juga menunjukkan 3. Sehingga orang nggak cuma tadi secara audio, tapi visualisasi, ya, apa istilahnya lebih detail gitu. Orang akan oh ya lebih mencerna. Gitu. Baik, kemudian juga ekspresi wajah. Jangan lupa wajah itu 1000 bahasa. Kalau kita ingin menyampaikan sesuatu di banyak orang segala macam, ya kita harus mencerminkan diri kita yang menjadi contoh yang baik. Ya, misalkan kita ingin memberikan tentang apa semangat, misalnya gitu ya, memberikan motivasi, memberikan arahan segala macam. Jangan sampai wajah kita sendiri kurang semangat gitu, ya kan? Nah, sehingga ekspresi wajah ini juga penting, ya, akan terlihat sekali. Kemudian kontak mata. Nah, jadi memang kita harus perhatikan kepada semua, ya kan? Nah, apalagi kalau offline gitu kan, jangan sampai kita hanya melihat yang duduk di depan saja, atau kemudian malah kita memalingkan pandangan kita. Misalnya. Kita harus bisa ajak bicara orang yang di depan kita. Siapa audien? Ya, kita berinteraksi dengan mereka. Ya. Baik, ini teknik public speaking dari sisi verbal dan non-verbal. Kemudian satu lagi, nah ini, implementasi ketika dalam proses public speaking, ya tentu ada pembuka, isi, dan penutup. Prosentasenya, ya namanya pembuka tidak terlalu banyak ya. Ya, mungkin hanya 30% dari total waktu yang ada. Misalkan contoh Anda dikasih waktu 10 menit. Ya, tentu pembukanya ya cukup 2 menit, nah, misalnya gitu ya, 2 menit atau 3 menit awal. 2 menit saya kira cukup gitu kan. Nanti kita akan lebih banyak di isinya, gitu. Penyampaiannya, maksud tujuannya apa. Dan penutup juga biasanya gitu kan. Kita closing dengan ya mungkin cukup 2 menit lah ya. Nah, tetapi pembuka itu menjadi salah satu hal yang sangat penting sekali. Nah, makanya ada istilah kan kesan pertama tuh harus mencerminkan yang terbaik gitu. Nah, kesan pertama harus begitu menggoda gitu. Nah, supaya orang tertarik gitu, supaya orang mau dan tertarik. Ya. Oke, baik gini, teman-teman, ini secara globalnya tentang saya akan menjelaskan juga contoh pembuka, isi, penutup. Tapi saya break dulu karena kita azan maghrib, boleh ya? Saya break dulu, mungkin 2 menit. Bentar ya, silakan mau di pause dulu boleh rekaman. Terima kasih.
Ya, baik. Kita lanjutkan sedikit lagi ya. Nanti kita baik. Oke. Nah, jadi ini poin utamanya juga dalam public speaking. Ya, tentu kita bisa bagi ada pembuka, isi, dan penutupnya. Tadi saya sampaikan di pembuka itu kita harus bagus gitu ya, karena supaya orang interest dan tertarik gitu ya. Karena ada beberapa orang ketika di awal saja udah kesannya nggak bagus misalnya gitu ya, orang akhirnya menilainya wah kesan saya udah nggak bagus. Ya. Baik, tentu di pembuka itu ya secara standar kan kita mengucapkan salam ya, selamat malam, selamat pagi, sore, assalamualaikum, selamat silakan. Kemudian kita menyampaikan apa maksud tujuannya, topiknya atau agendanya apa. Misalkan saya menyampaikan pada sore hari ini saya akan menyampaikan 3 hal berkaitan dengan teknik bagaimana public speaking yang baik misalnya. Sehingga orang akan paham oh maksudnya akan itu. Nah, di pembuka nomor 3 sampai dengan nomor 7 adalah pilihan cara teknik kita untuk bisa menjadi pembuka yang baik. Ya, misalkan contoh nomor 3, kita memberikan apresiasi kepada audiens. Nah, misalkan terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu teman-teman semua. Dan saya melihat usahanya begitu ya untuk bisa mengikuti perkuliahan hari ini. Dan saya juga melihat wajahnya cerah ceria semuanya, mudah-mudahan semangat dan tetap sehat. Nah, sehingga kehadiran audien itu betul-betul kita hargai. Gitu. Dan kita juga mengajak audien bahwa proses ini tentu harus ada timbal balik. Gitu ya. Baik, kemudian nah ini pilihan ya, tidak mesti harus semuanya dilakukan poin 3 sampai 7 ini, tapi kita bisa ambil mungkin salah satu atau dua gitu ya. Nah, kembali lagi melihat dari waktu durasi yang ada di pembuka itu berapa persen sih, kira-kira seperti itu. Nomor 4 misalkan, kita mengambil teknik menyampaikan kutipan atau kata bijak. Gitu kan. Ya, misalkan ini, jika Anda ingin menguasai dunia, maka kuasailah komunikasi. Max Weber, penulis terkenal Amerika, misalkan begitu. Nah, kalau Anda sering dengar melihat Indonesia Layers Club gitu kan, Pak Karni Ilyas itu kan suka dia membuat daftar ataupun kutipannya kata bijak oleh orang-orang tokoh-tokoh terkenal, kemudian disesuaikan dengan topik materi yang sedang dibahas. Dan itu punya nilai value yang kuat. Nah itu silakan Anda bisa juga ketika ingin menyampaikan sesuatu apa gitu ya, kita cari, tentu kita persiapkan kutipan kata bijak yang sesuainya apa. Gitu ya. Nah kemudian juga yang kelima adalah fakta mengejutkan. Ya, kita bisa pakai teknik ini. Namanya fakta ya harus jelas ya, artinya harus real. Baik itu secara sumber, datanya, referensinya, tidak boleh hoax. Jadi fakta. Tapi bisa jadi fakta ini membuat orang apa istilahnya kaget gitu ya. Kemudian walaupun ini benar informasinya, bisa jadi banyak orang yang belum tahu. Ya tentu banyak hal, misalnya silakan apapun itu. Misalkan tahun 2030 Indonesia akan mengalami krisis misalnya. Nah, kemudian kita harus menjelaskan maksudnya krisis apa dan bagaimana. Misalkan kita bilang, jika tidak melakukan 4 hal, misalnya gitu. Ya bisa aja gitu ya, tidak menjaga mungkin produktivitasnya gitu ya, tidak mengembangkan apa segala macamnya. Sehingga orang oh, boleh aja gitu, ada prediksi seperti itu dan kita nggak tahu nih kondisi global kan, kayak kemarin pandemi segala macam banyak negara bermasalah segala macam gitu kan. Sehingga menurunkan secara mungkin pendapatan secara global negaranya, ya itu istilah. Tapi jadi kita harus menjelaskan, ya tidak boleh kita buat headline yang apa istilahnya orang terkejut, tapi kemudian bukan fakta. Gitu ya. Nah sekarang kan hati-hati juga, kadang kita mau baca berita gitu ya, kadang kita agak agak terkecoh dengan judulnya begitu ya, agak terkecoh dengan judulnya. Kan judulnya ini heboh banget gitu. Baca berita judulnya wah tentang apa misalnya seperti itu. Tapi ketika kita baca ke bawah-bawahnya ternyata nggak sesuai. Nah itu juga nggak boleh. Jadi ya tentu harus sesuai antara yang kita sampaikan di judul gitu ya dengan apa realnya seperti itu. Oke itu kita bisa bilang kita bisa sampaikan fakta mengejutkan. Tapi jika Anda ingin mengetahuinya kenapa dan bagaimana solusinya misalnya gitu ya, fakta mengejutkan. Mari dengarkan
penjelasan dari saya. Sehingga orang tertarik, oh, saya harus dengerin nih, kenapa. Nah, poin 6 sama nih, ya, cerita singkat. Jadi kita bisa ngambil setting latar cerita. Nah, namanya cerita ini bisa ceritanya sungguhan gitu ya, real, atau cerita yang kita buat gitu. Tapi kemudian kita ambil angle-nya supaya dia relevan dengan yang kita sampaikan. Misalkan gini, 3 hari yang lalu saya bertemu dengan kawan baik saya. Dia adalah direktur rumah sakit, dan dia menceritakan saat ini dia berhasil mengembangkan rumah sakitnya sampai kepada titik apa misalnya gitu. Dan sore hari ini saya akan men-sharing kembali, menceritakan kembali kepada Anda tentang 3 hal yang telah berhasil dilakukan oleh teman saya dalam mengembangkan rumah sakit itu. Pasti orang akan penasaran, gitu. Kenapa tuh? Gimana tuh? Nah, jadi kita seolah membuat cerita. Padahal bisa jadi ceritanya nggak ada, kita nggak ketemu teman kita dan nggak ada teman kita itu. Tapi kita menjelaskan tentang bagaimana cara pengembangan itu dengan riset yang baik. Datanya ada, untuk mengembangkan rumah sakit di era saat ini harus seperti apa. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian poin ke-7, pertanyaan pemancing. Nah, namanya sama nih, supaya orang juga membuat penasaran lagi, atau kemudian kita membuat bagi ada yang setuju dan tidak. Ada pro dan kontra. Misalkan tadi, Anda setuju nggak dengan pernyataan orang tuh harus melakukan ini, misalnya, atau harus begini? Bisa jadi nanti audiens bisa terbelah. Ada yang setuju dan ada yang tidak. Ya, kayak kemarin misalnya saya memancing ada pertanyaan, misalnya, ya. Ada yang bilang hari Kamis, ada yang bilang hari Selasa, ada yang hari Rabu, misalnya. Ya boleh aja, tapi kita buat pertanyaan yang sekiranya simpel dan waktu gitu ya. Lihat waktu juga, kemudian bikin orang tetap tadi penasaran gitu, kemudian ingin terus mendengarkan. Baik, nah jadi nomor 3 sampai nomor 7 itu pilihan. Ya, tidak harus semuanya dilakukan, tapi kita bisa ambil 1 atau 2 dari poin-poin ini. Ya. Sehingga Anda bisa berhasil membuka pembicaraan Anda atau penyampaian public speaking Anda dengan bagus. Ya. Baik, nah di poin isi tentu prosentasenya lebih lama. Ya. Poinnya adalah di dalam isi ini kita harus menjelaskan tentang data, ya, sumber yang jelas, referensi yang valid, gitu kan, data yang harus akurat segala macam. Jangan sampai data dan referensinya masih diragukan. Nah, setelah kalau kita sudah menyampaikan data, referensi, sumber yang valid, kita mau menyampaikan pendapat sudut pandang kita, orang akan lebih percaya. Model ini sama seperti kita nanti akan menulis tesis. Nah, di dalam tesis itu bahkan mulai dari latar belakang, ya, apa yang kita tulis itu harus ada referensinya, harus ada sumbernya. Anda menyampaikan data bahwa tingkat apa istilahnya ketercapaian segala macam pengembangan rumah sakit sekian, data dari mana? Gitu. Ya, angka pertumbuhan rumah sakit sekian, datanya dari mana? Harus ada referensinya jelas. Nah, setelah kita tuliskan semua dengan detail gitu ya, kemudian kita menyampaikan bahwa kalau dari sudut pandang saya bahwa ini akan pengembangan begini, orang kan percaya. Berbeda dengan ketika belum apa-apa Anda menjelaskan tentang pendapat Anda sendiri. Bisa jadi orang banyak yang nggak setuju. Gitu. Nah, dalam model penelitian dan penulisan tesis kan begitu. Kita jelaskan dulu secara, makanya di kajian pustaka itu kan teori-teori ya. Kita tuliskan teori-teorinya, kita tuliskan referensinya, mungkin aturan undang-undangnya, ya, Permenkes segala macamnya. Itu menjadi standar dasar kita. Nah, kemudian setelah itu kita juga menuliskan penelitian yang relevan, ya, referensi, baik itu dari jurnal, penelitian, segala macam. Nah, itu kita harus masuk juga di situ. Nah, nggak apa-apa, karena Bapak Ibu teman-teman semua kan sudah persiapan juga nih ya. Kemarin mungkin saya pernah sampaikan ya, kita punya jurnal Mars Urindo. Nah, saya berharap sih semuanya sudah mengakses gitu ya, mulai baca-baca lah gitu ya. Apa sih judul-judul penelitian, kemudian juga hasil-hasil penelitian seperti apa. Itu silakan. Kita sudah open access, Anda tinggal ketik jurnal Mars Urindo, udah bisa terhubung. Gitu ya. Baik, nah di dalam tesis itu gitu. Kemudian baru kita kaitkan dengan penelitian orang lain, ya, kita kaitkan secara teori, regulasinya. Baru kemudian pendapat kita bagaimana. Itu yang menjadi nanti kata-kata mutiara benang merah. Oke, saya sedikit lagi. Nah, kemudian di penutup, ya, usahakan dalam penyampaian public speaking juga kita menutup dengan sukses, dengan baik. Ya, nah, ini misalkan contoh, ini ajakan misalnya.
Oke, tadi 3 hal yang saya sampaikan tentang strategi bagaimana mengembangkan rumah sakit supaya berhasil dan di era saat ini yang betul-betul harus kita persiapkan misalnya gitu ya. Oleh karena itu saya mengajak kepada semuanya untuk sama-sama kita mengimplementasikannya. Nah, itu bagian daripada ajakan. Atau kemudian pantun ya, boleh aja. Sekarang kan banyak juga. Bahkan di acara-acara resmi kita bisa menyisipkan pantun. Tinggal kita cari kata-kata pantun yang sesuai, yang relevan, gitu, dan bisa diterima oleh semua orang. Ya, misalkan karena kita lagi kuliah misalnya gitu ya, di Urindo nih, nah, apa misalnya burung merpati terbang tinggi, terbang melayang ke atas awan. Bersama Respati kita raih prestasi untuk menggapai masa depan. Gitu. Jadi orang juga, oh ya, ini menjadi semangat gitu ya, untuk kuliah segala macam bisa selesai. Nah, itu beberapa poin kaitan dengan teknik public speaking, mulai dari verbal, non-verbal, kemudian pembuka, isi, penutup. Tapi kemudian juga bisa ada beberapa poin yang kita bisa tarik yang harusnya menjadi pembuka, bisa kita ambil di penutup. Ya, apresiasi audien boleh aja. Saya memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap semua peserta yang ada di sini dari awal sampai akhir semuanya concern mendengarkan gitu ya, aktif sekali, itu boleh aja. Atau kemudian kutipan kata bijak itu disampaikan di akhir sebagai penutup. Nah, itu juga boleh. Nah, jadi kita bisa mix gitu ya. Baik, kita break dulu. Nanti akan saya jelaskan tentang teknis bagaimana tugasnya untuk UAS ini ya, setelah kita break akan saya jelaskan. Oke, tapi sebelumnya kita foto dulu ya, Bapak Ibu. Sebelum kita break, silakan ada 30 menit kita foto dulu. Silakan, mohon dibuka semua kameranya. Oke, oke, saya masih nunggu. Silakan, Yohana, Rehan, Tiara, Muhammad M. Nur. Silakan bisa dibuka kameranya semua. Kemudian Cindy, ada. Baik, oke. Ya, saya hitung, supaya bagus kita senyum. Oke, 1, 2, 3. Tahan, satu lagi. Oke, baik. Ya, kita break 30 menit ya. Mungkin sekarang 18.10, 18.40 lah ya kita kembali. Terima kasih semuanya. Selamat istirahat. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.
Iya lah, kita dikasih waktu maghrib. Mm-mm. Masuk emang
Baik, kita lanjutkan lagi perkuliahan kita. Dan saya akan memberikan untuk kisi-kisi UAS ya. Baik, mudah-mudahan sudah tergabung semua lagi, dengarkan lagi. Oke, terima kasih. Nah, tadi saya sampaikan, jadi ada tugas untuk UAS. Sini saya bacakan ya. Anda diminta untuk membuat video public speaking dengan tema rumah sakit, tetapi diutamakan yang inovatif dan menarik. Ya. Durasi video 7-10 menit, ya. Menggunakan teknik komunikasi verbal dan nonverbal, tadi saya sudah jelaskan, serta memperhatikan pembuka, isi, dan penutup materinya. Video dibuat terlihat setengah badan, ya, minimal, atau seluruh badan, tanpa membaca teks. Nah, jadi jangan baca teks gitu ya. Kemudian pastikan volume terdengar jelas, ya. Diperbolehkan memakai alat peraga jika memang ada begitu ya, atau memungkinkan, dan tidak perlu ada audiens atau interaksi. Jadi nggak mesti harus ada tanya jawab, ada audiens berapa orang gitu, nggak usah. Ya. Video dikirimkan ke YouTube. Nah, jadi nanti Anda membuat nih. Nah, misalkan nih Mars Urindo 39D gitu ya. Jadi sesuai kelasnya. Paling lambat, ini dikumpulkan atau sudah terupload di dalam YouTube tersebut, yaitu pada saat jadwal UAS. Jadi misalkan 2 minggu lagi kita UAS ya, berarti 2 minggu lagi ini harus sudah terupload di YouTube. Nah, masalahnya gini, upload di YouTube itu perlu waktu ya. Jadi saran saya kalau bisa Anda jangan membuatnya atau menguploadnya pada saat sudah mau akhir-akhir waktu gitu. Ya, kalau Anda minggu depan sudah selesai, silakan diproses gitu ya. Kelas membuat sendiri link YouTube-nya. Nah, jika Anda nggak tahu cara buat link YouTube-nya, silakan lihat di YouTube gitu ya. Dan mohon kerjasama bagi yang bisa paham ya, silakan bisa membantu temannya untuk mengupload ke YouTube. Gitu ya. Nah, supaya kita bisa sama-sama saling lihat ya, semua diupload di YouTube. Kan kita ini kan kuliahnya hybrid ya, blended learning. Jadi pastikan kita belum pernah ketemu apa istilahnya lebih jelas begitu ya. Tapi dengan kita interaksi video ini, jadi minimal kita lebih jelas gitu ya. Nah, silakan ini difoto dulu atau di screenshot ya. Akan menjadi tugas Anda untuk UAS ya. Oke. Baik, sudah semua? Gitu ya. Nah, nanti materi yang tadi sebetulnya masih banyak tuh tentang teknik dan strategi untuk public speaking, kemudian caranya bagaimana. Nanti bisa dibaca aja. Seperti biasa akan saya kirimkan ke e-learning ya, materinya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang soal UAS berikutnya gitu ya. Jadi nanti kalau yang video tadi itu kan tugas dikumpulkan pada saat jadwal UAS gitu ya. Tapi pada saat UAS nanti Anda juga diminta untuk mengerjakan soal ya. Seperti biasa Anda nanti mengunduh di OSS soalnya, kemudian menjawab. Nah, setelah itu mengirimkan kembali lewat OSS. Gitu ya. Baik. Nah, pastikan tidak terkendala jaringan, ya, perangkat segala macam sehingga bisa dikumpulkan ya bahkan sebelum jam UAS berakhir. Kalau yang kemarin UTS bagaimana? Ada kendala nggak ya? Ya mudah-mudahan enggak ya. Artinya jangan sampai ada yang tidak terkirimkan, kemudian terlewat jamnya. Nah mungkin gini, saya melihat ya, misalkan minggu depan atau 2 minggu lagi, jadwal UAS itu apakah difulkan waktunya untuk Anda mengerjakan soal UAS gitu ya, atau separohnya ada kuliah, kemudian separuh waktunya untuk mengerjakan UAS. Cuman mungkin konsekuensinya waktunya akan terbatas. Jadi mungkin nanti akan saya pertimbangkan, bisa jadi supaya Anda lebih luasa waktunya, Anda fokus kerjakan UAS ya dari jam 5 sampai jam 8. Mudah-mudahan sebelum jam 8 Anda sudah terkirimkan semua. Karena mohon maaf saya tidak bisa menerima selain dari OSS gitu ya, misalkan email atau WA gitu. Saya mungkin
Tidak bisa, karena supaya tercatat semua di sistem OSS-nya. Gitu. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Ini ada kaitannya tadi dengan sebenarnya kemarin ya tentang manajemen konflik. Kemudian di dalam manajemen konflik itu kan kita bisa karena berbeda, karena ada beda sudut pandang, beda pemahaman, gitu. Sama lah. Kita misalnya melihat sesuatu dari jauh, kita pikir itu misalkan orang lagi duduk gitu misalnya. Tapi ternyata setelah dideketin, oh ternyata batu aja gitu, atau mungkin pohon misalnya, menyerupai. Nah, sehingga bisa jadi kita salah persepsi. Ya, mungkin karena keterbatasan sudut pandang itu, ya, karena jarak, pencahayaan, dan sebagainya. Nah, sensasi adalah pada saat awal kita melihat sesuatu, objek apapun itu. Nah, sensasi yang kita rasakan bisa jadi berbeda tiap orang. Begitulah persepsinya. Gitu ya. Nah, sama halnya kayak kita melihat foto ini misalnya, apalagi malam Jumat ya. Mungkin bagi sebagian orang, wah serem nih gitu. Tapi bagi sebagian Anda lagi ya biasa aja misalnya. Tentu tergantung sensasi dan persepsinya. Oke, nah ini juga sama misalnya gitu ya. Kenapa sih orang mau bayar mahal misalnya, kadang ngantri gitu ya, untuk masuk ke wahana seperti itu. Padahal yang mau masuk ini orangnya penakut juga gitu ya. Ada rasa penasaran gitu kan, pengen tahu dalamnya tuh kayak gimana. Nah, ini kayak film ini ya, apa agak lain gitu ya. Oke. Nah ini juga sama lah. Kenapa orang rela antri berjam-jam, berkilometer gitu ya, bayarnya mahal, tapi kemudian naik ini wahana roller coaster ini dalam tanda kutip kadang malah seperti disiksa gitu ya. Turun dari sini bahkan ada yang pusing, pingsan, mual-mual gitu, muntah gitu. Karena ingin menunjukkan bahwa penasaran misalnya gitu ya, atau menghilangkan penat segala macam. Tergantung lah, tergantung latar belakangnya gitu ya. Tapi lagi-lagi yang dia inginkan adalah sebuah sensasi, kemudian apa yang dihasilkan adalah persepsinya seperti apa. Nah, sama seperti kita menikmati secangkir kopi misalnya. Padahal kopinya ini sama gitu. Kopi sasetan gitu ya, yang gambarnya mungkin kapal gitu ya. Nah, kenapa harganya bisa lebih mahal kalau kopinya dijual di kafe? Dan kadang kita juga menikmatinya berbeda. Ya, bisa jadi karena di kafe pemandangannya bagus, gitu ya. Kemudian ada live musik. Jadi semua penginderaan kita itu dimanjakan. Nah, sehingga yang harusnya harga kopi satu sasetnya mungkin hanya 2.000, 3.000, di kafe bisa dijual 20.000 misalnya. Karena kita menjual suasananya. Nah, seperti itu. Tapi kadang-kadang ya tetap laku juga gitu kan. Karena orang tadi mencari sensasi, walaupun yang dirasakannya sama gitu. Baik, ini saya agak percepat aja. Nah, jadi untuk sensasi dan persepsi setiap orang berbeda. Nah, saya coba mencontohkan kalau kita melihat sebuah objek atau gambar, bisa jadi apa yang kita lihat juga macam-macam. Nah, sensasi juga begitu. Ya, tentu tiap orang punya alasan, punya tujuan gitu ya, apa motivasinya atau sensasinya. Tapi bagi sebagian orang ada juga kadang-kadang sengaja membuat sensasi gitu ya. Ya, mohon maaf misalkan ada artis yang sengaja sensasional gitu supaya tetap laku misalkan. Macam-macam lah ya. Oke. Nah, kadang kita juga jadi korban. Ada iklan baru, ada misalnya sekarang di medsos lagi apa viral misalnya gitu. Wah, ada makanan baru atau tempat wisata baru. Jadi kita jadi korban ya, pengen tahu gitu. Kadang-kadang malah nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Ya, misalkan seperti ini. Kita lihat misalkan pas foto atau video di medsos, wah bagus banget nih. Ya, pantainya bersih, ya, pasirnya putih gitu kan, ombaknya bagus, wah, spot fotonya bagus lah. Nah, bisa jadi foto yang bagus ini diambil pada saat ya lagi sepi kan, orang lagi nggak banyak libur di sana. Tapi kemarin ketika libur anak sekolah, semua orang pengen datang gitu kan.
di waktu yang bersamaan. Akhirnya apa? Ekspektasi kita beda dengan realita. Pas sampai sana, kita dalam tanda kutip agak kurang menikmati pantainya karena banyak orang di situ, gitu ya. Sehingga beda. Gitu. Nah ini dia. Jadi kadang-kadang sensasi, persepsi, kemudian ekspektasi dan realita bisa berbeda. Nah, coba kita lihat gambar ini. Apa yang Anda lihat di gambar ini? Bisa disebutkan? Anda melihat apa? Gimana? Apa yang Anda lihat di gambar ini? Terlihat nggak di sebelah kiri atas? Oh, yang kecil itu ya, Pak? Iya. Anda melihat gambar apa di situ? Burung, Pak. Burung, oke. Burung tangan apa? Burung, tangan, Sama orang yang tentu orang Ada orang ada orang. di telinga. Ada orang. Orangnya ada berapa orang? Kakek-kakek. Kakek. Oke. Hanya satu orang? Ada dua, Pak. Kayaknya Dua ada orang. wanita juga pakai Ada wanita. kerudung. Ada wanita pakai kerudung. Oke. Pak gendong bayi kayaknya itu. Gendong bayi. Ibu-ibu itu Ada pakai bayinya. baju merah. Pakai baju merah, rok panjang, rok Oke. ke bawah itu yang Nah, katanya ada bayinya juga. Menggendong bayi gitu ya. sepertinya kayaknya itu. Oke. Baik, kita coba perjelas ya. Nah, ini dia. Jadi, yang Oh, kakek-kakek tadi itu menyerupai gitu ya, siluetnya gitu. Karena dari jauh kan, yang setengah badan tadi. Tapi ternyata setelah kita dekatin, adanya kakek-kakek yang pakai topi putih ini, gitu kan. Kemudian ada wanita menggendong bayi, ya. Kemudian ada anjing yang tidur sebelah kiri itu, dan ada burung di atas pagar gitu ya, gapura itu. Dan sebenarnya ini macam-macam juga. Ada yang melihat bentuk wajah di atas gapuranya gitu ya. Nah, oke, baik. Nah itu jadi kadang sesuatu hal yang karena kita keterbatasan gitu ya, karena jauh, ya kita melihatnya bisa berbeda. Ya wajar aja bisa seperti itu. Nah oke, sekarang gambar apa nih? Ada kayak kakek nenek ada. Ada kakek dan nenek. Ada ya. Ada cawan, Ada cawan atau cawan. piala itu. Ya. Oke. Kakek itu main gitar. Ada kakak lagi main gitar, Dok. Pak. Ada main gitar. Ada yang main gitar ya. Ada satu lagi yang di balik pintu. Ada satu lagi yang di balik pintu. Oke. Ada botol minuman di situ? Ada Ada ya. anting-antingnya kak nenek itu. Terus Wah, ada gambar orang juga itu di bahunya. di bahu Yang ya. kumisan. Pakai kumis tuh. Oke. Baik. Coba kita perbesar ya. Penasaran jadi. Nah, ini dia. Ya, jadi dua orang lagi bernyanyi, kemudian di belakang juga ada pintu. Baik. Lanjut lagi ya. Nah, yang kiri apa, yang kanan apa? Gambar apa? Ada Jadi, dua orang. Tuh, ya. Dua Yang orang. mana? Yang kiri. Yang kiri Hanya dua itu orang. sebagai orang. Kalau yang kiri dua orang seperti di meja makan ya, Pak Adun. Kalau Oh, yang kanan seperti sedang berdansa. Ada satu, dua, tiga, lagi dansa empat. ya. Empat. Ada yang sedang melayani di belakang sebelah kiri, terus dua di depan. Yang di sebelah kanan ada 5 bahkan, Pak. Oh, 5. Banyak ya. Oke. Yang kanan ada 5. Yang kiri ada 2 apa ada 1 nih kira-kira? Itu ada satu orang bercermin itu. Satu orang bercermin. Ya. Bisa jadi gitu ya. Karena Di itu meja rias ya. meja Meja rias rias. ya. Baik, oke. Ya, kita lanjut. Nah, apa pertama yang Anda lihat? Bentuk wajah dari dua orang. Wajah.
Oke. Anda melihat fokus yang hitam. Kalau Anda melihat fokus yang putih, Cawan atau dia cawan. kawan ya. Pokoknya bagian Kawan muka. atau hitam. Oke, baik. Jadi Cawan. bisa dua sisi ya. Bisa warna hitam dan bisa warna putih. Oke. Nah, yang ini gambar apa? Yang pertama kita lihat pastinya seperti kuda atau keledai gitu ya. Ketanduknya besar gitu ya. Gitu ya? Iya, Pak. Ternyata itu ada Iya, Pak. foto bangsawan gitu tuh. Ada pangerannya di tengah, didampingi dua kiri kanan itu. Ternyata tuh ini ya, baju bangsawan gitu. Ada apa? Kayak ada pangkat ini ya, bulu gitu ya. Coba kita perbesar. Nah, oke, ini dia. Baik. Kemudian, nah ini dia. Ini mana yang benar nih? Keduanya benar, Pak. Tergantung sudut pandang, Pak. Dua-duanya benar ya. Dua-duanya benar, tapi ini bisa jadi ribut ya. Nah, kalau kita jadi penengahnya, ini solusinya harus gimana nih? Mungkin suruh tukar posisi, Pak. Nah, ya, tukar posisi ya. Jadi biar tahu paham di posisi temannya gitu kan. Karena kalau nggak tukar posisi, ya kekeh dengan pendapatnya masing-masing gitu kan. Karena bisa jadi kita pernah di posisi yang sama, misalkan. Kadang kita mikir gini, wah kamu sih nggak ngerasain di posisi saya, coba deh gitu, misalkan. Gitu kan. Oh iya ternyata benar bersama seperti itu. Oke, baik. Nah, ini saya skip aja. Nah, ini kira-kira menurut Anda ada 4 masalah, mana yang Anda dahulukan, kemudian urutannya seperti apa? Nomor berapa dulu yang Anda kerjakan? Halo? Nomor berapa? Mungkin nomor 1 dulu, Pak. Satu dulu ya. Karena lebih bahaya gitu ya. Ya. Oke, satu, kemudian nomor berapa lagi? Urutan. 3. 4. 3, Pak. Oke, ada yang 3. 3, ada yang 4. Oh, ini nggak apa-apa. 3, Pak. Ada yang 2. 4. Oke. Pasti punya alasan masing-masing gitu kan. Atau bisa jadi yang pertama nomor 3 dulu gitu kan. Kemudian nomor 1 sambil gendong, tergantung ya. Oh iya. Oke. Ya, macam-macam lah. Pasti orang punya alasan. Nah, nanti ini akan berkaitan dengan pertanyaan pada saat UAS ya. Menilai kapabilitas kemudian personality seseorang. Ya, oke. Nah, ini siapa yang akan mati? Kalau di bawahnya ini jurang. Bisa bersamaan, Pak. Dua-duanya Sama-sama bisa, mati. bisa dua-duanya mati ya. Oke, baik. Nah, ini. Siapa yang melakukan hal bodoh? Yang menendang. Yang menendang ya. Ya, bisa jadi kita dalam satu posisi yang kita menyakiti orang, tapi bahkan justru itu akan berbalik lebih parah kepada kita. Kan seperti itu. Ya. Oke. Ya, sekarang apa yang Anda lihat? Em, Apa? wanita. Pakai topi. Wanita Pakai topi. pakai topi, Tapi bisa juga nenek-nenek. bisa juga nenek-nenek. Jadi ada wanita muda dan wanita tua gitu. Iya, Pak. Bisa dua ya. Semuanya udah ketemu dua-duanya? Sudah, Pak. Sudah ya.
Oke, jangan sampai masih ada yang belum jelas. Ada 2 gambar makna di sini. Sudah ya, sudah ketemu ya. Baik. Nah, ini kan ada wanita muda sama nenek-nenek. Nah, di gambar ini katanya ada wanita muda juga. Coba Anda cari. Udah ketemu wanita mudanya? Belum, Pak. Belum ya? Agak sulit nih yang ini kayaknya. Ada Pak. Ada? Sudah ketemu? Nggak pakai baju Pak. Aduh. Ini wanita wanita mudanya hanya kepala dan rambutnya katanya terlihat. Oh, ya, ya, ya. Ketemu, Pak. Sudah ketemu? Ketemu, Pak. Kasih kata penunjuknya dong buat teman-teman yang mana? Di hidung, Pak. Ya, perempuannya tapak kanan, Pak. Tampak samping kanan. Samping kanan. Di Samping hidungnya. kanan. Terus bahunya itu dagunya nenek tua ini, Pak. Iya. Oke. Yang lain udah ketemu? Masih penasaran kalau nggak belum ketemu pasti. Yang mana? Jadi gini, fokus melihat wajah dari orang yang pakai topi sombrero. Jadi jangan Anda tutupin aja, tutupin pakai tangan, topinya jangan dilihat, dan bajunya jangan dilihat. Anda fokus ke wajah. Nah, di situ Anda akan temukan wanita. Mau Pak, yang Sudah ketemu? dagunya itu rambutnya Pak. Sudah ketemu ya? Ya. Oke, baik. Jadi dagunya adalah rambutnya, gitu ya. Hidungnya adalah dagu dari wanita. Dia melihat ke samping belakang. Oke, sudah ya? Sudah ketemu ya? Baik, nah ini ada pertanyaan nih. Jawabannya apa? Ada berapa kaki gajah ini? Kita hitung. Ada berapa? 2. 2. Oke. Baik, ada yang menjawab lain jumlahnya? Boleh? Ada yang menjawab 4, 5, 6? Gajah 4. 4 Pak. Gajah pasti 4 Pak. Ini bisa jadi ada gajah di sebelahnya, kakinya ikut ke gambar gitu. Oke, baik. Kita skip dulu. Nanti jadi pertanyaan UAS saja. Nah, sekarang perhatikan gambar ini. Kemudian Anda fokus dan Anda rasakan apakah bergerak. Apakah bergerak? Pak. Iya, bergerak ya? Iya, Pak. Oke, Ya Pak. baik. Notice Pak. Ya, tenang. Saya nggak akan teruskan lebih dalam. Ini yang penting Anda rasakan sedikit, selesai. Nanti kalau kita ketemu langsung, kuliah offline baru kita simulasikan hipnoterapi. Nah, sekarang Anda tolong lihat di lingkaran yang berwarna biru. Apakah ada pergerakan? Ya. Ada ya? Oke, ada. Baik. Ada, Pak. Ya. Nah, sekarang coba perhatikan lagi. Apakah ada pergerakan di sinar yang memancar itu? Wah, caranya. Oke, ada?
Ada bergerak? Ada, Pak. Ada ya? Oke, baik. Nah, tentu tadi sensasi, persepsi, ya, banyak hal yang bisa membuat kita bisa berbeda-beda gitu ya. Ada juga dari sisi faktor internal dan juga dari faktor eksternal. Kadang-kadang suasana hati juga bisa jadi pengaruh gitu ya. Pengalaman kita, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita alami, bisa jadi mempengaruhi. Ya, kemudian secara eksternal, ya, karena ada ukuran, penempatan, objeknya jauh, ya, warna, kekontrasan, itu juga mempengaruhi. Nah, intinya gini, setiap kali kita mendapatkan sebuah informasi, ya kita jangan langsung uh, terima, misalkan gitu ya. Kita coba analisa dulu, kita coba telusur dulu, kira-kira ini sudah benar. Kalau memang sudah jelas sumbernya, ya oke, kita yakin. Baik, nah jadi intinya bagaimana menciptakan sensasi dan persepsi yang baik, yang positif ya di lingkungan rumah sakit. Nah sekarang tadi saya minta untuk menjawab lisan. Nah sekarang caranya ada sebuah gambar, tapi saya minta Anda menjawab dengan chat. Nulis di kolom chat, paham ya? Nulis di kolom pesan. Nah, jadi cepat-cepatan siapa yang menjawab dengan cepat, kemudian benar, dan yang benar adalah yang menjawab. Nah, nanti saya hitung, nanti saya foto yang sudah menjawab siapa aja. Jadi ada kolom chat itu akan saya foto. Nah, ini bagian daripada tugas. Oke, paham ya? Jadi nggak boleh ada yang bersuara, tapi kemudian menjawabnya lewat pesan di Zoom ini. Kita ketik di chat. Oke, nah nanti waktunya saya akan kasih waktu terbatas dulu, dan silakan nanti menjawab. Oke, sudah siap? Baik. Saya akan hitung, 1, 2, 3. Silakan ditebak gambar apa, dan silakan dijawab lewat chat, pesan, Zoom. Ya, baru 1 orang yang menjawab, silakan. 2, 3, 5, 9, 10, 12, 14, 15, 20, 23, 22, 23, oke. 27, 30, ya. 30 orang sudah menjawab. Sudah semua? Harusnya berapa? 32 ya? Atau 33 ya? 31, dan jawabannya beragam. Oke, saya foto dulu jawaban-jawabannya. Oke, ya banyak yang ketawa-tawa nih, senyum-senyum. Ya, ya, oke. Saya foto, saya screenshot dulu jawabannya. Yang pertama menjawab Cindy Rahmadewi, ya. Dan disusul teman-teman yang lainnya. Saya foto ya. Yang penting udah berusaha jawab. Kalau yang direct message salah ya, jadi ya kirimnya harus lewat ini, pesannya harus ke everyone, jangan ke saya sendiri gitu. Ini ada yang ngirim pesannya Japri nih, Rizkiana, ya. Siap, Pak. Sudah di grup juga, Pak. Oh, sudah ya. 2 kali, Pak. Oke, baik. Oke. Ya. Apakah masih penasaran dengan gambar tadi? Yang benar apa? Gimana Pak Masri? Masih penasaran ya? Penasaran ya? Enggak. Boleh Biar di-spill dulu. dibuka full, Boleh di-spill dulu, Pak. dibuka full. Oke. Baik. Nah, karena banyak penasaran, kita coba buktikan gambar apa yang benar. Nah, ini dia. Ya, kita coba perjelas. Oke. Sudah jelas sekarang? Gambar ketek Pak itu. Ya oke, kita coba perjelas lagi.
bahu itu, tapi ya ini foto dari samping ya. Foto dari bawah. Bau, Gitu ya. bau. Jadi otot bicep dan otot deltoid. Ah, Iya. Gila kelihatan itu. Cuma nggak Iya. berani. nah, ini deh. Ternyata jenggotan. Iya. Ternyata laki-laki nih. Oke, itulah dia sensasi dan persepsi gitu ya. Kadang banyak hal yang kita ya banyak mungkin kalau kita lagi butuh refresh gitu kan pasti kan jadi mempengaruhi pemikiran kita. Nggak apa-apa lah, itu wajar aja. Baik. Nah, Bapak Ibu teman-teman semua, saya akan menjelaskan lagi tentang ada kaitannya dengan UAS nanti kita ya. Nah, saya akan share lagi. Jadi kita akan menilai tipe personality style ya atau kepribadian gitu ya. Nanti kita bisa menilai seseorang, tapi mungkin dimulai dengan kita menilai diri kita sendiri. Kita ini karakternya bagaimana? Ya. Makanya tadi saya diawali dengan mengarahkan Anda untuk sensasi dan persepsi. Karena tiap orang kan beda-beda jawaban. Punya cara pandang yang berbeda. Ini saya percepat dulu. Sebetulnya banyak untuk menilai gaya kepribadian, kemudian personality. Nah, tapi saya ambil salah satunya. Di sini menggunakan metode DISC. Ya. Nah, DISC ini adalah alat uji atau assessment untuk mengetahui dan mengukur pola perilaku, work behavior, dengan menggunakan 4 faktor yang menentukan gaya kepribadian seseorang. Jadi ada D dominan, E influence, ya, S steady, dan C compliance. Nah, tentu tidak ada yang salah, tidak ada yang jelek. Ya, setiap kita punya keunikan, gitu ya. Tidak ada yang merasa bahwa ini nggak bagus, enggak. Semuanya bagus. Nah, tinggal mungkin gini, kadang ada dalam satu tim itu karakternya misalkan agak kurang cocok, misalnya. Nah, bisa jadi karena tadi dia tidak bisa mencapai tujuan karena oh ternyata nih satu timnya nih yang apa istilahnya untuk mencapai tujuan tuh harus saling menguatkan lah ya. Nah, ada yang saling support gitu. So, oke, kalaupun kadang bisa jadi ketika wah ini ternyata kita di lingkungan yang semuanya dominan semua. Nah, itu kadang-kadang ya bisa dikatakan agak sama-sama keras nantinya. Gitu. Nah, itu tergantung. Nah, tingkat akurasi dari DIC ini bagus sebetulnya. Dia sampai 95% gitu ya, dan banyak digunakan di ya, perusahaan ataupun rumah sakit juga banyak ya kaitan untuk mungkin asesmen awal, psikotes segala macam. Nah, ini perkembangannya. Nanti kita bisa baca aja. Kemudian intinya kita bisa bagi ya. Jadi memang orang lebih banyak ke thinkingnya, kemudian lebih banyak ke feelingnya, gitu ya, dan macam-macam. Ada orang yang memang dia aktif ya, kemudian lebih cenderung pasif gitu kan, kemudian ada yang people oriented segala macam. Nah nanti saya akan jelaskan, mungkin nanti dengan video supaya lebih jelas tipe karakter masing-masing orang, gitu ya. Nah, ini nanti saya kasih. Nah, jadi gaya komunikasi orang D itu gimana biasanya? Biasanya langsung, cepat, tegas, ya. Selalu berinisiatif gitu ya. Nah, kalau kita menghadapi orang yang tipe D, ya misalkan harus to the point, ya. Jangan ambil keputusan untuk mereka, karena biasanya mereka lebih cenderung ya dia yang akan mengambil keputusannya misalnya seperti itu. Ya. Oke, ini tergantung sih. Ya. Baik, saya mau kasih videonya supaya lebih jelas. Sebentar ya, saya siapkan.
Ya, sebentar ya. Guys, welcome back to CTRL Z. Kamu pemarah atau pemalu atau kamu ngomong mulu atau santai aja gitu kayak di pantai. Kamu mau psikotes tapi nggak punya uang, mau yang gratis kan? Swipe up! Ini bukan Instagram. Tahu gak sih guys, di dalam ilmu psikologi ada 4 tipe personality manusia: dominant, influence, stable, and compliant. Dan kamu adalah salah satu dari tipe personality itu. Penasaran dong kamu yang mana? Semuanya tergantung gimana kamu menanggapi lingkungan dan situasi yang lagi kamu hadepin. Sebelum kita kasih tahu, jangan lupa subscribe dulu ya. Let's get started. Let's say kita sedang berada di kantor. Ada satu karyawan yang selalu terlihat tergesa-gesa. Di mejanya banyak banget dokumen. Dia terlihat begitu serius sama kerjaannya. Waktu kita perlu bantuan atau sekedar pengen tanya, sering banget dia lagi sibuk. Atau dia bakal bantu dengan sedikit menjelaskan. Bahkan mungkin mengambil kerjaan kita dan ngerjainnya sendiri. Supaya dia bisa pergi karena ada tugas lain yang harus dia kerjakan. Dia adalah seorang yang tegas dan berani mengambil pekerjaan yang berisiko sekalipun. Dia adalah tipe dominant. Sekarang kita bahas tipe yang kedua. Oke, bayangkan kamu adalah karyawan baru di kantor. Kamu anak baru ya? Larissa, nama kamu siapa? Muncullah seorang yang sangat ramah. Semua orang di kantor kenal sama dia. Orangnya lucu, suka ngomong, sampai kadang menjadi sedikit nyebelin. Orangnya sangat ekspresif ketika bercerita tentang apa aja. Dia yang ngejelasin ke kamu tentang semua ruangan di dalam kantor. Benar-benar orang yang sangat menyenangkan. Dia adalah tipe influence. Pintu lift terbuka. Teman kamu mempersilahkan kamu keluar lift lebih dulu. Seorang teman yang bisa diandalkan. Walaupun mereka adalah seorang yang pendiam, namun dia adalah teman curhat yang sangat bisa dipercaya. Ketika kamu dimarahin sama bos, dia adalah orang yang mampu menghandle situasi dengan tenang dan minta maaf kalau dia salah. Dia adalah tipe stable. Walaupun terbilang pendiam, mereka adalah jenis kepribadian yang sangat loyal dan bisa dipercaya loh. Nah, kamu punya nggak sih temen yang sangat tertutup? Atau itu kamu? Orang yang suka kerja sendiri di ruangan yang cuma ada dia sama kerjaannya. Orang yang gak suka dengan sorotan dan gak suka diagung-agungkan. Orang yang detail banget dalam ngerjain sesuatu dan gak suka diganggu. Pas waktunya diskusi, dia adalah orang yang gak suka banyak bicara. Tapi percaya deh, di dalam otaknya, dia lagi mencerna setiap kalimat yang kalian ucapkan. Kadang dia baca juga loh gerak tubuh kamu. Apa kamu lagi bohong atau tidak? Dia adalah tipe compliant. Nah, itu tadi 4 kepribadian yang ada di setiap diri manusia. Ayo, kamu udah tahu belum kamu yang mana? Tenang, gak ada yang bagus atau yang jelek kok. Karena setiap manusia itu terlahir unik. Dan dari keunikan itu, kita bisa saling melengkapi satu sama lain. Jangan lupa like dan komen di bawah apa sih tipe kepribadian kamu. Jangan lupa share juga ke teman-teman kamu biar mereka juga tahu apa tipe kepribadian mereka. See you on the next video. Bye!
Baik. Nah, jadi nanti di dalam UAS itu ada pertanyaan ya atau ada pernyataan yang harus Anda jawab dengan jujur. Nah, karena nanti di situ akan menentukan tipe kepribadian Anda. Nanti akan dinilai tingkat konsistensinya. Nah, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tapi akan dinilai kejujuran dan konsistensinya. Jadi ketika nanti Anda jawab tidak konsisten, akan terlihat. Nanti akan mempengaruhi nilai. Ya. Nah, saya nanti akan menjelaskan tentang contoh mungkin kisi-kisinya begitu ya, contoh pernyataannya dan tata cara mengisinya. Karena ada beberapa yang salah dalam pengisian tentu akan mempengaruhi nilai. Gitu, ya. Baik, nanti materi penjelasannya akan saya kirimkan seperti biasa di e-learning, ya. Ini juga akan saya kirimkan tentang BSC itu segala macamnya. Ya. Oke. Nah, mungkin saya langsung ke ini aja. Contoh exercise di ini ya, di soalnya ya. Sebentar. Ya. Oke, saya buka dulu. Nah, nanti ada instruksi yang harus Anda ikuti. Anda harus perhatikan, baca dengan baik. Oke, saya share. Ini penting sekali supaya tidak salah menjawab soal nanti pada saat UAS. Nah, ini ada contoh soal, gitu ya. Yang pertama kita harus baca instruksinya. Nah, berikut ini akan ada 24 kotak pertanyaan yang harus Anda jawab. Pada setiap kotak terdapat 4 pernyataan. Untuk setiap kotak, lingkari satu tanda plus di samping pernyataan yang paling menggambarkan diri Anda. Kalau Anda paling sukai ya dikasih lingkaran di tanda plusnya. Dan lingkarilah satu tanda minus di samping pernyataan yang paling tidak menggambarkan diri Anda. Oke. Nah, ini contohnya. Nah, misalnya ada pernyataan ini, ada 4 pernyataan. Pertama, dalam satu kotak ya, pendiam tidak banyak bicara, berjuang mencapai hasil, mudah bergaul dengan orang baru, kemudian berusaha menyenangkan orang. Nah, dari satu kotak ini, ada 4 pernyataan ini, Anda tetap diminta untuk cari mana yang paling Anda suka dan paling tidak suka. Yang Anda suka, Anda kasih plus, gitu ya, lingkari plusnya, dan yang Anda tidak suka, lingkari minusnya. Oke, nah jadi jangan sampai di kotak, misalkan salah satu kotak ini Anda cuma melingkari yang plusnya saja, misalnya kemudian plusnya lebih dari 1, itu juga salah. Ya. Jadi plus 1 dan minus 1 di setiap kotak. Oke, paham ya? Baik, ini penting sekali karena kadang ada yang nggak merhatikan pas saya kasih penjelasan ini. Nanti pada saat ujian dikiranya nyari yang paling baik, kemudian plusnya lebih dari 1. Bukan itu, gitu ya. Nah, oke. Baik. Nah, jadi ingat-ingat tadi clue kaitan dengan bagaimana menjawab pertanyaan. Nanti di situ akan ada hasil yang menentukan bahwa Anda lebih kemana kepribadiannya atau personality-nya. Ya, apakah tadi ke D, ke I, ke S, atau ke C. Dan ingat, semuanya bagus semua, nggak ada masalah. Ya. Nanti kita akan ukur adalah konsistensi dan kejujuran. Oke ya. Baik. Apakah ada pertanyaan dulu? Silakan. Yang tadi tugas untuk video public speaking, mudah-mudahan sudah jelas, dan nanti saya akan berikan materinya. Kemudian tadi saya minta Anda sudah memfoto terkait teknisnya, dan silakan nanti Anda bisa melihat contoh-contoh di angkatan sebelumnya. Nah, ini kan 39, jadi 38. Anda tinggal ketik di YouTube Mars Urindo 38. Nah, itu keluar tuh.
Nah, tinggal Anda cari contoh yang bagus ya, dengan contoh yang jelek kemudian Anda ikuti, jangan. Karena pasti di situ kan ada yang bikin seadanya, ada yang nggak sesuai ya, jangan jadikan contoh. Nah, Anda tinggal cari yang kira-kira bagus, menarik, gitu ya. Nah, itu silakan. Baik, mudah-mudahan sudah jelas semua ya. Tadi kaitan dengan tugasnya, jadi nanti 2 minggu ke depan pada saat jadwal UAS, saya berharap semua sudah dikumpulkan atau terupload di YouTube kelas, gitu ya. Nah, jadi kalau nanti kelewat waktunya, mohon maaf, nanti akan mempengaruhi juga. Kemudian nanti pada saat UAS, ya saya mungkin akan mempertimbangkan Anda fokus mengerjakan UAS supaya waktunya bisa lebih lama, gitu ya. Tapi kemudian saya ingin memastikan semua jawaban harus dikirim melalui OSS. Jadi pastikan perangkat Anda berguna dengan baik, kemudian sinyal Anda juga berguna, begitu ya. Kalaupun Anda ada di luar kota, luar pulau, atau bahkan luar negeri, silahkan. Yang penting pada saat ujian semuanya bisa mengirimkan lewat OSS. Ya. Oke, baik. Kalau tidak pertanyaan, saya kira untuk pertemuan kita di semester ini, semester 1 ini, saya kira cukup, gitu ya. Dan sekaligus karena ini pertemuan terakhir di semester 1 ini, di mata kuliah saya ini, jadi saya juga memohon maaf, ya, tentu apabila dalam pelaksanaan perkuliahan, ya, ada hal-hal yang tidak berkenan, yang kurang pas, saya tentu minta maaf. Ya. Tapi saya berharap bahwa apa yang kita bahas bersama ini, kita sharing bersama, gitu ya, dan kita bisa implementasikan untuk pengembangan di rumah sakit. Ya. Oke, saya terima kasih banyak atas atensi dan perhatian dari teman-teman semua, khususnya di kelas 39D, dan saya berharap semua bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Gitu ya. Oke, sebelum kita akhiri, kita foto lagi boleh ya? Foto lagi untuk melengkapi data absensi dan dokumen kita pada malam hari ini. Silakan, saya masih berikan kesempatan bagi yang belum membuka kameranya. Ya, Kintani, silakan. Yohana. Oke. Baik. Ya. Oke, saya hitung supaya bagus, kita senyum lagi. Pastikan nama Anda sesuai nama absen. Nah, saya hitung 1, 2, 3. Oke, tahan, satu lagi. Oke, baik. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf ya. Dan saya pamit. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Ado. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Nah, saya izin pamit ya. Terima kasih.